Hai, sebentar lagi umat Islam di seluruh dunia akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana seluruh umat muslim di seluruh dunia akan menjalani ibadah puasa. Nah, bagi orang Kristen gimana? Saya ingin mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mati di salib menggantikan orang Kristen supaya tidak berpuasa. Bahkan sebaliknya, Yesus mengajarkan kita untuk membangun kehidupan disiplin berpuasa. Alasan mengapa orang Kristen harus tetap berpuasa adalah yang pertama, seorang pakar dari Jepang bernama Yoshinori Ohsumi yang telah berhasil memenangkan Nobel dalam studinya, yaitu mengenai konsep autopagi, di mana di dalam pemaparannya beliau memenangkan Nobel di bidang kedokteran dan fisiologi atas studinya berjudul autopagi. Beliau mengatakan bahwa ketika seseorang berpuasa, maka sel-sel tubuhnya yang sehat menjadi lapar, dan karena sel-sel tubuh yang sehat itu lapar, maka ia akan memakan sel-sel yang rusak, termasuk sel-sel kanker dan sel-sel penyakit. Yang kedua, Yesus pada suatu hari dalam pelayanannya bersama murid-muridnya yang tercatat dalam Injil Matius pasal 9 ayat 29, ketika murid-murid tidak berhasil mengusir roh jahat dari seorang yang dirasuki oleh roh jahat, dan mereka bertanya kepada Yesus, mengapa mereka tidak bisa melakukannya? Dan Yesus menjawabnya dengan lugas, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Jadi ada jenis roh-roh jahat yang tidak bisa diatasi kecuali dengan doa dan puasa. Kita semua tahu tentang pengaruh roh-roh jahat yang masih aktif, di mana setan, iblis, Lucifer, dan roh-roh jahat baru akan dihukum pada akhir zaman, dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Alasan yang ketiga, mengapa orang Kristen juga berpuasa? Karena ini merupakan suatu langkah untuk mengalami kemenangan dalam tingkat peperangan strategis. Dalam satu peristiwa di dalam kitab Daniel pasal 10 ayat 2 dicatat di sana bahwa Daniel mengambil keputusan untuk berpuasa selama 21 hari. Selama 21 hari itu dia mulai berdoa, dan tepat pada hari yang ke-21 di ayat 12 pasal 10, Daniel menerima sebuah pewahyuan di mana malaikat Gabriel sendiri datang menemui Daniel dan berkata, engkau sangat dikasihi, engkau orang yang dikasihi. Sebetulnya sejak hari pertama engkau berdoa, maka jawaban itu sudah keluar, sudah didistribusikan, sudah dalam perjalanan. Tetapi apa yang terjadi? Pemimpin kerajaan kegelapan Persia berdiri 21 hari, sama persis dengan waktu ketika Daniel berpuasa. Selama 21 hari, pemimpin kerajaan Persia itu menghadang jawaban doa yang dibawa oleh Gabriel, sampai penghulu malaikat yaitu Mikael harus datang untuk berhadapan dengan kekuatan-kekuatan jahat di atas kerajaan Persia, dan Gabriel bisa menemui Daniel. Hai, engkau harus tahu bahwa engkau dicintai bukan karena engkau baik, engkau dicintai bukan karena engkau hebat. Allah mencintai engkau, dan karena itu setiap doamu dijawab. Tetapi sejak hari pertama doa itu dipanjatkan, maka kekuatan-kekuatan si jahat berdiri untuk menentangnya. Disitulah kita perlu berpuasa. Di ayat 13 pasal 10 Daniel menyebutkannya secara jelas, dan dia menerima pewahyuan itu di hari ke-21 pas waktu di mana dia memutuskan untuk puasa. Para pemimpin gereja, para nabi, para raja-raja, dan bahkan rasul-rasul, gereja mula-mula, tokoh-tokoh Kristen yang memiliki pengaruh yang sangat besar, memiliki disiplin dalam berpuasa. Bagaimana dengan gereja Tuhan?